Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi Waalaikumsalam. ya cepat saja ya hari ini. Jadi mudah-mudahan ini yang belum mendaftarkan akunnya atau yang belum buat segera dibuat ya, karena minggu depan kita sudah pakai Maksuf ya. Terutama ini buat yang punya laptop ya, laptop pribadi ataupun nanti laptop kantor ya, tolong langsung di-download maksudnya. Kan itu sudah saya kasih linknya untuk maksudnya ya, itu untuk yang 64 bit. Jadi kalau pakai yang laptop 32 bit di-download sendiri di web Bentley-nya. Ada pertanyaan? Pak, untuk Ya, lisensinya gimana, Pak? lisensi apanya? Kan expired tuh, Pak. Punya siapa expired? Punya saya. Coba bisa di-share screen? Oh, saya pakai HP. Ya, makanya minggu depan pakai laptop, yang punya laptop ya, khusus untuk yang punya laptop ya, untuk pakai laptopnya dan di-download Pak, masih maksudnya. trial. Coba share screen. Iya, Bang. Trial. Bentar, Pak. Buka dulu ya. Oke. Buat yang masih trial, didaftarkannya harus sampai selesai ya, sampai dia mendapatkan itu akunnya dari eh, Maksud. Jadi kan itu harus mengupload ini kartu pelajar ya. Kita upload kartu pelajar, nanti akan sama dia divalidasi sekitar 2 sampai 4 hari lamanya. Jadi kalau setelah validasi oke, baru bisa mengakses maksudnya. Coba yang dibuka Itu, Pak. Maksud Modeler, jangan multiframe. Modeler, Pak. Iya, Bentar, Pak. Saya dulu, Pak. jadi dia akan aktif kalau sudah di-approve dari pihak Bentley-nya. Jadi nanti yang sudah saya jelaskan di UTS itu adalah desain daripada rancangan kapal masing-masing ya. Nanti berupa file maksudnya ya dalam ekstensi MSD-nya. Oke. Yang kedua di UAS-nya itu adalah hitungan-hitungannya dari dalam bentuk laporan. Dari hitungan hambatannya, hitungan stabilitasnya, hitungan tangkinya ya, sampai gambar konstruksinya. Mana yang mau share screen? Nah, nanti bisa didaftarkan di sini ya, di education.bentley.com. Kalau yang baru KPRS nanti silakan join grupnya ya. Tolong nanti adminnya itu ya di share aja link untuk grupnya ya buat yang baru gabung KPRS. Nah, ini webnya ya, education.bentley.com. Jadi saya kirim di chat grup. Nah, oke, itu silakan daftar. Nanti login. Oke, nanti masuk ya.
Nah, ketika nanti kita mau mendownload software, nah di sini itu kita harus upload itu apa namanya kartu identitasnya, apakah dia sebagai pelajar atau sebagai trainernya atau edukator. Kalau kita sebagai pelajar, kita upload KTM kita ya, kartu mahasiswa. Nah, buat yang belum ada KTM, nanti menunggu KTM atau nanti bisa upload pakai KTP aja, nggak apa-apa. Atau nanti kumpulkan ID-nya ke saya, nanti biar langsung saya kirimkan untuk aktivasi ke pihak daripada BNT-nya, mungkin nanti bisa seperti itu. Jadi ketika kita klik software di sini, nanti pilih software yang diinginkan ya, misalkan kita mau start Pro ya, download, nanti itu kita harus apa namanya validasi dulu apa kita upload ID card kita ya, student atau nanti bisa juga KTP. Nanti itu akan divalidasi sekitar 2 sampai 4 hari. Nah, kalau cepat ya mungkin nanti bisa kurang dari 24 jam. Nah, ini kalau udah tinggal download aja. Nah, untuk maksud sendiri itu sudah saya kirim di grup ya, di Google Drive, nanti tinggal kalian download aja. Oke. Nah, bisa ke web yang ini atau nanti yang satu lagi ya, ke sini connectbentley.com. Ini sama aja ya. Cuma yang connectbentley.com ini dia untuk yang enterprise-nya. Jadi kalau nanti yang di sini sudah terdaftar, otomatis nanti di Bentley Education dia sudah terdaftar. Nah, nanti di sini akun-akun yang sudah terdaftar ya, yang sudah ada di menunya, akan saya berikan akses untuk mendapatkan lisensi daripada maksudnya agar bisa dipakai. Nah, di sini kurang lebih ada sekitar 92 user. Jadi setiap 2 tahun ini akan diupdate terus ya. Contoh misalkan kita cari ya Natasha. Oke, ini sudah ada ya. Nah, ini dia sudah saya beri akses di sini ya. Nah, harusnya lisensinya nanti sudah aktif. Kalau di sini sudah dan di studentnya sudah. Ya, jadi nanti bisa di connectbentley.com atau di Bentley Education ya. Nah, buat nanti yang belum terdaftar di sini, ketika nanti saya daftarkan ya, nanti sudah otomatis langsung masuk ya ke sini. Tuh. Oke, silakan tadi yang mau share screen, ayo. Baik, kalau tidak ada yang mau share screen. Nah, nanti setelah proses instalasi selesai, ya, jangan lupa nanti ada yang namanya connect client ya, connect. Nah ini connect client harus diinstal juga, karena nanti masuknya itu kita dari connect client. Jadi sebelum kita mengakses software Bentley, software apapun kita masuknya dari connect client. Kita buka connect client-nya, klik 2 kali atau klik kanan open. Nanti kita masuk pakai akun yang sudah terdaftar ya di Bentley tersebut. Jadi untuk masuk pertama itu kita harus online. Jadi kalau nggak online kita nggak bisa masuk. Nah setelah itu untuk selanjutnya tidak perlu online ya, tapi bisa kita pakai offline, tetapi jangka waktunya hanya 1 minggu. Nanti di hari ke-8-nya kita online lagi, kita login lagi seperti biasa. Oke. Jadi kalau yang sudah pernah login di Connect Client, terkadang akan langsung tersimpan
Nah, dia tidak perlu login lagi, dia sudah masuk ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kalau ada update ya, itu langsung diupdate ya, tapi nggak harus sekarang ya. Nah, ini karena pemberitahuan ini ada update masuk ya, silakan nanti diupdate saja ya. Nah, kalau untuk update silakan pastikan koneksi internetnya stabil karena lumayan ya. Prosesnya bisa 1 jam ya paling cepat. Nah, nanti ini jangan disilang atau jangan di log out, tapi nanti di minimize aja ya. Dia di minimize. Oke. Nah, tandanya nanti dia ada di sini ya. Oke. Setelah itu baru kita jalankan software Microsoft yang kita inginkan. Nah, di sini file simpanan Microsoft itu adanya di data C, di program file, Bentley, offshore, nih Microsoft Connection. Nah, kita cari di bawahnya. Dia itu ada 5 ya. 6 ya. Ini ada Microsoft Modeler, ada Microsoft Motion, ada Microsoft Resistant, ada Microsoft Stability, ada Microsoft VPP, ada multi frame. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti yang kita pakai hanya 5, yang VPP-nya tidak ya. Nah, jadi kalau kita nanti akan mendesain, itu nanti kita mulainya dari modeler ya. Di modeler, kalau resisten ini hanya untuk hambatan, kalau motion nanti lebih kepada skipping dan olah geraknya ya. Terus kalau yang VPP ini nanti dia untuk kapal layar ya, perhitungan layarnya ya. Nah, ada lagi satu Microsoft Structure. Nah, sekarang Microsoft Structure itu dia sudah gabung di modeler. Jadi untuk pembuatan frame, pembuatan sekat ya, lalu gading besar, gading kecilnya, terus nanti decknya, longitudinalnya, sampai nanti bikin plat, lalu bikin bukaan kulit, menghitung kekuatan daripada platnya, itu di modeler. Kalau resisten nanti menghitung hambatan ya, nanti ada berbagai metode. Terus kalau stability, memang judulnya stability, cuma nanti di stability ini akan banyak kegunaannya. Yang pasti dia menghitung stabilitas kapal, baik intake stability atau damage stability, itu yang pertama. Yang kedua, dia menggambarkan kurva hidrostatik dan buoyant. Terus yang ketiga, yang nggak kalah penting, itu adalah perhitungan tangki ya, jadi tank calibration. Dan juga bisa menghitung longitudinal strength, jadi kekuatan memanjangnya. Dan sisanya lain-lain, nanti kita lihat di stability-nya. Lalu tadi multiframe yang dibuka saat teman kalian, ini untuk menghitung kekuatan dengan metode elemen hingga. Ya, bukan kekuatan daripada struktur kapal di stability, tapi lebih kepada penggunaan metode elemen hingganya ya, seperti kayak mekanika teknik lanjut aja. Jadi penggambaran diagram momen bending dan momen gesernya seperti apa. Itu di multi frame. Oke. Nanti di sini ada manualnya juga ya. Kalau ini modeler, maka kita cari modeler manual. Modeler manual. Oke, ini ada yang manual, ada yang automation. Kalau yang automation kita mainnya pakai script, jadi kayak coding gitu ya. Nah, ini kita yang manual. Nah, bahan yang materi yang saya ambil semua dari sini, maksud manual. Ya. Ini yang model manual, nanti ada yang resisten manualnya ya, terus nanti sampai stability manualnya itu saya ambil dari situ. Ya, makanya mudah-mudahan nanti di minggu ketiga terutama yang punya laptop itu sudah menginstal, minimal install dulu ya akunnya. Nanti kalau lisensinya belum di-approve atau belum di-accept oleh pihak Bentley, nanti sudah saya siapkan ya lisensi yang sudah validnya. Oke. Ini kalau gitu kita pengenalan kepada user interface dulu aja sedikit-sedikit. Atau nanti kalau yang tadi bermasalah dengan lisensinya, silakan boleh
share screen. Bentar, Pak. Nih, Pak. Coba ini siapa? Natasha. Lihat coba masalahnya di mana. Halo? Mungkin masalah koneksi ya. Saya stop dulu kalau gitu. Oke. Nah, tampilan membukanya pertama kali seperti ini ya. Kita buka yang Microsoft Ultimate. Nanti kalau dia sudah apa namanya sudah aktivasi ininya warna hijau ya. Nanti yang saya bilang kalau belum di sini aktivasinya, tetapi dengan catatan tadi ya sudah harus divalidasi oleh pihak Bentley kalau dia mau mendapatkan lisensinya ya. Nanti ini sudah asikin atas nama saya. Terus tools activation wizard. Nanti tinggal di next saja ya. Ini next saja langsung semua. Kalau yang belum login nanti dia akan login dari awal. Ini langsung next saja terus ya. Sampai nanti finish ya close ya. Nah, ini sudah tinggal di close saja ya. Masuk ultimate-nya lisensinya student ya, terus dia di allow ya. Oke. Oke, ini juga di close. Nah, ini kenapa trial ya? Karena ada problem ya. Kalau ini di akun saya dimasukkan mungkin ke akun teman-teman kalian, ini lisensinya sudah oke. Nah, terus dibuka aja. Oke. Nah, kalau misalkan yang sudah punya Maxuf gitu ya, misalkan punya yang crack atau yang portable, itu oke ya, nggak apa-apa. Bisa. Cuma ya menunya agak jauh berbeda pasti, apalagi yang portable yang jadul Maxuf 11. Atau nanti pakai Maxuf yang V gitu ya, yang edisi lama, yang ada cracknya, tampilannya dan menu-menu jauh berbeda. Cuma nanti konsep pengerjaannya itu sama ya, nggak jauh beda. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya atau ingin ditanyakan terkait maksudnya atau lisensi maksud atau cara daftarnya, Nggak silakan. bisa itu Pak, nggak bisa upload kartu pelajar. Siapa? Saya Pak, Tulisannya apa di situ? bentar Pak, tulisannya tuh scan item exchange, please contact us. Itu terus Pak, yang merah tuh. Oh, oke. Kalau kalau gitu ini aja yang ada kartu pelajar, nanti di apa kartu pelajar KTM ya, di scan aja KTM-nya, nanti dikumpulkan ke satu orang, nanti biar langsung saya yang mendaftarkan namanya gitu ya, jadi rombongan gitu ya. Nah, misalkan yang lanjutan dari Undip ya, untuk kartu pelajar Undipnya masih ada tidak? Masih, Pak. Nah, kalau misalkan kartu pelajar Undipnya masih ada, kalau gitu coba dulu aja pakai yang pakai punya Undip ya. Oke, ya, Pak. Nah, Tapi ya, saya crack yang lama gitu, Pak. Nggak kenapa? apa-apa ya? Ada crack yang lama, pakai crack-crackan yang lama. Ya, silakan nggak apa. Kalau yang maunya pakai crack. Kalau yang mau jadi maksud gitu ya. Pengerjaannya sama, mungkin nanti untuk tampilan atau toolsnya ya peletakannya agak beda. Tuh.
Atau gini, jadi nanti karena ini masalahnya di lisensinya, yang punya kartu pelajar yang di Unsada nanti difoto terus di scan ya, di scan yang rapi ya terlihat. Nanti kirim ke ini aja ke grup WhatsApp ya, kirim ke grup WhatsApp dan juga jangan lupa nama lengkap dan emailnya nanti saya biar saya yang mengurus masalah lisensinya ke Bentley. Tuh, atau tadi Muammar, mana tadi Muammar? Ya Pak. Nanti itu aja di screenshot masalahnya apa, terus kirim juga ke grup. Jadi biar saya tahu ini semua permasalahannya tuh di mana, tuh ya. Oh baik Pak. Oke. Oke. Yang Yang ada Berarti Yep. yang nggak punya KTM gimana tadi? iya Pak, belum ngambil KTM Pak, saya Pak. Siapa yang belum ngambil KTM? Saya Pak Muhammad. Muhammad. Saya banyak juga Rio. sih ada Oh, beberapa. Saya juga belum, Pak. Belum ngambil KTM. Saya juga, Pak. enggak yang dari Saya juga, Pak. lanjutan dari Undip itu pakai KTM Undipnya aja nggak apa-apa. Tapi KTM lama masih bisa ya, Pak? Masih bisa berlaku. Yang penting ada kartu identitas pelajarnya lah gitu ya. Nah, kalau Siap, Pak. sama sekali yang tidak punya KTM atau kartu pelajarnya, nanti itu aja deh KTP atau SIM boleh dikirimkan ke grup ya. Jangan lupa nanti mengirimkannya juga sekaligus ya dengan nama dan emailnya. Berarti yang kalau yang dari 2019 belum ngambil KTM, pakai yang udah ada aja Pak? Apa gimana? Pakai KTP aja. KTP? Oh baik lah, siap. Ya. Nah, kalau kayak saya gimana Pak? Kan saya pernah masukin lisens. Ya. Terus sekarang expired lagi. Terus masukin lagi nggak bisa Pak? Itu ngirim lagi atau enggak KTM-nya? Coba dulu mana di share screen. Tadi di share screen hilang. Iya, sinyalnya lagi. Dimasukin dulu connect lainnya, jangan langsung dibuka Maksuf, kan udah dibilang. Oh, oke. Connect client. Nah, biasanya ketika kita sudah di close dulu Maksufnya di close dulu. Oke, Pak. Nah, itu connect lainnya kan sudah. Nah, itu nanti ada update, coba lihat apa yang update di situ. Nah, nanti setelah ini itu diupdate dua-duanya ya, baik connect client maupun Maksufnya. Oke. Sekarang di minimize dulu untuk connect client-nya. Nanti buka lagi Maksuf modelernya. Kan expired tuh Pak. Coba masuk ke dalam licensing tools-nya. Terus klik tools. Coba jangan dulu lihat, ini kan ada itunya Maksuf Ultimate. Close dulu coba. Oh, oke, itu disable. Coba. Oke, tools lalu activation wizard. Nah, ya next aja terus. Di langkah kedua pastikan ada Maksuf Ultimate. Oke, kalau udah next. Trial tapi Pak ininya Pak. Nggak ada studi. Nggak apa-apa. Coba Nggak apa-apa. kalau udah close. Terus Close lagi. close lagi. Nah. Close lagi Maksufnya. Atau di cancel, nanti dibuka lagi sekali lagi. Nah, biasanya kalau nanti yang untuk pembukaan pertama, ketika masuk ke connect client masih trial, itu berarti belum di-approve itunya sama Bentley. Jadi trialnya tuh kurang lebih 30 hari atau sebulan.
Masih, Pak. Coba kalau oke. Oh, oke, di cancel and quit aja. Coba. Oke, nanti dicoba dulu di apa namanya? Update ya. Ya, Pak. Nanti dicoba dulu di update, terus nanti dicoba lagi untuk lisensi toolsnya. Nanti Oke, kalau Pak. memang ya kalau memang tidak bisa ya sudah. Nanti biar itu aja apa saya yang daftarkan semuanya ke Bentley-nya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, oke. Ada lagi yang mau di share screen? Kendalanya ada di mana? Kayak gini nih Pak, bentar Pak, saya share screen ya Pak. Oke, silakan. Nah, seperti ini ya tampilan untuk upload ID card Tuh kita. Pak, kayak gitu. Itu apa namanya? Untuk per hari itu udah terbatas. Jadi Saya baru untuk ini Pak, baru baru oke. masukin. Kalau gitu nanti kamu screenshot aja. Upload lagi terus tadi yang merahnya keluar nanti screenshot. Terus kirim ke Bapak di grup. Ya, nanti biar saya yang forward masalahnya di mana gitu. Baik Pak. Kayak gitu terus sih Pak dari kemarin. Oh, dari kemarin gitu terus ya? Iya, Pak sudah download. Iya, biasanya kalau dia misalkan baru nih, terus dia sudah upload, gagal karena ada masalah koneksi dan sebagainya, ketika nanti dia mencoba lagi, nah biasanya dia dikasih per hari itu dikasih ada batasannya, jadi nggak bisa banyak-banyak. Nah kemungkinan gitu gagal. Kalau memang sudah ditunggu 24 jam masih gagal lagi, ya berarti memang sistemnya yang error. Makanya enakan nanti saya langsung kontak ke administratornya Bentley aja langsung. Baik Pak, siap Pak. Oke. Berarti ini saya foto KTP aja Pak, nggak usah KTM. Nggak usah. Kan nggak punya KTM kan? Nggak ada. Enggak Pak. Ya. Oke. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, coba sebentar. Oke. Coba Natasha pakai ini. Coba login. Cek di kolom itunya, chattingnya pakai akun punya saya. Apakah bisa atau tidak? Oke. Coba dulu ya. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit aja nih tentang maksud. Jadi nanti baik mau pakai yang portable atau nanti yang pakai crack, ya. Tampilan awalnya sama ya, seperti ini. Dia ada 4, ya. Dia ada 4. Jadi ada profile, ada body plan, ada perspektif, ada plan. Nah, profil ini tampak samping, body plan ini tampak body plan-nya, plan ini tampak atas, lalu perspektif ini tampak tidinya. Nah, terus kalau kita mau membuat kapal, ya, baik yang mau bikin baru atau yang mau modifikasi, itu sudah ada ininya, apa namanya, gambar-gambar contoh di Bentley. Nah, kalau kita nanti mau bikin baru, ya, kita pakai surface, ya. Nah, di sini ya, surface, add surface atau add shape boleh ya, add surface, dipilihnya yang default. Oke. Nah, ini gambar 3D-nya ya. Ini kalau kita render ya, yang ini, yang kotak ya. Kalau di yang crack dia bentuknya bulat ya, warna bulat. Nah, bentuk default dari surface di Microsoft itu bentuknya seperti ini. Ini bisa dibesarin. Bentuknya U ini ya.
Nah, nanti dari bentuk U ini kita akan buat dia menjadi bentukan kapal yang kita inginkan, ya, dengan ukuran yang sesuai. Nah, kita bisa bikin dia dari satu surface seperti ini, atau nanti berbagai macam surface, ya. Sama kayak di galangan kapal, kalau kita mau bangun kapal, itu kan bikinnya per blok ya, ada blok belakang, tengah, depan, nanti ada yang bagian bawah, tengah, sama atas. Nah, sama, ini juga bisa kita bikin per blok. Nanti yang parameter bodinya di tengah, nanti ada bagian belakangnya, nanti ada bagian depannya. Ya, caranya kita masukin lagi satu surface lagi. Nanti diatur. Nah, nanti itu akan dipelajari. Nah, sekarang gimana caranya dari bentukan U ini itu ya menjadi sebuah kapal. Nah, caranya ini konsepnya sama kayak kita membuat lens plan di AutoCAD. Jadi kalau yang sudah paham di luar kepala membuat lens plan, pakai maksud tadi sudah bisa, gampang caranya. Ya. Nah ini kan kita di tampak perspektif lagi ya. Kalau kita mau balikan ke tampak yang 4 tadi, Windows lalu pilih Restore to Default. Ini ada 4. Nah ini tampak perspektif, ini tampak atasnya, ini tampak samping, ini tampak body plan. Oke, ini body plan-nya. Ya, ini namanya grid-nya. Jadi bukan section-nya, nanti untuk memunculkan section ada lagi. Ya. Nah, jadi kalau kita bikin lens plan di kapal, itu ada yang namanya WL, ya, ada yang namanya BL, sama ordinat. Ya. Jadi kita perbanyak dulu ordinatnya, ya, mau berapa, mau 10, mau 20, atau mau 40, ya kan? Terus ada WL-nya. Nah, WL-nya mau berapa WL? Misalkan draftnya 5 meter, per WL-nya per 1 meter, maka nanti ada 5 WL, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, sebelum itu ya kita tentukan dulu ukurannya mau berapa, ya. Ini saya cepetin aja ya karena pengenalan, nanti untuk tutorialnya nanti di minggu depannya ya. Ini hanya pengenalan terus user interface daripada Microsoft. Oke, ini dari surface. Lalu kita saya surface. Nah, surface di sini itu LOA-nya ya. Ini lebar, ini depth. Ya, kalau sudah oke, kita okekan aja. Ini di cancel. Oke, terus nanti kita ada ke data, nanti pilih frame of reference. Nah, frame of reference di sini apa? Kita mau menentukan di mana titik AP atau zero point. Ya. Jadi ada longitudinal datum sama vertical datum. Ya. Biasanya vertical datum itu kita mulai dari baseline, longitudinal datum dari after perpendicular atau dari AP. Nah, kita lihat nanti perbedaannya seperti apa. Jadi kalau longitudinal datum mulainya di sini dari midship ya, 0, artinya tengah ini 0, ke kanan plus, ke kiri minus. Oke. Nah, vertical datum dimulai dari DWL, ke atas plus, ke bawah minus. Ya, ini kita cancel dulu. Kita lihat ke tampak sampingnya di sini. Oke. Tadi saya buat di sini panjangnya itu 20 kan ya. Surface, size surface. Panjangnya 20 meter. Oke. Maka kalau saya klik titik di sini ya. Nah, di sini ada assembly, ada properties. Nah, kalau assembly ini adalah apa yang ada di surface apa yang sedang aktif gitu ya. Tadi kan ini surface default. Nah, ini default ya. Ini kita bisa kita kunci, bisa kita unlock, bisa kita hilangkan. Hide ya. Hilang ini show. Oke. Nah, di sini ada panel assembly, ini panel property. Nanti kalau kita mau bikin 3 bagian, ya maka assembly-nya ada banyak. Nanti kita buat ini bagian tengah, depan, belakang. Nanti kita mau buat bangunan atas, kita mau buat stack di situ misalkan, kita mau buat deck misalkan situ. Nah, itu nanti assembly-nya banyak namanya ya. Ini bisa diganti nanti namanya di rename gitu ya.
Nah, di sini ada properties. Nah, kalau properties itu dia menunjukkan parameternya atau karakteristiknya, ya. Kalau saya klik di sini satu contoh, oke. Di sini akan muncul surface, row, column, long post, offset, dan height dan weighting. Nah, surface-nya surface default karena namanya nama default, ya. Jadi nanti ini akan menunjukkan bahwa surface mana yang akan kita edit atau yang kita pilih itu surface mana. Jadi kalau nanti banyak surface, tolong dinamain surface-nya, ya. Jadi kalau kita klik ini, oh ini surface tengah, jadi ini bagian tengah kapal yang kita edit. Nah, di sini ada row, ada kolom, ya. Jadi kalau row itu dia yang ke bawah, ya, 2. Ya, kalau di ini kelihatannya di tampak 3D-nya seperti ini. Oke, ini rendernya dimatikan dulu. Oke, ya. Lalu jaring-jaringnya, netnya dinyalakan. Nah, dia bentuk U-nya seperti ini. Nah, maksudnya kalau kita klik di sini, ya, ini row 0, ini kolom 0, ya, ini surface default. Nah, sekarang kita ganti. Nah, ini row 1, ini kolom 1. Maka ini kolom 0, ya, ini kolom 1, ini kolom 2. Ini row 0, ini row 1, ini row 2. Jadi penyebutannya seperti itu. Yang ke kanan itu kolom, yang ke atas itu row. Ini jadi kolom 0, ini kolom 1, ini kolom 2. Ini row 0, ini row 1, ini row 2. Nah, kalau yang ini berarti ini kolom 2, ini row 2. Oke, ya ini hanya titiknya. Nah, sekarang ini long post sama offset. Nah, kalau long post itu adalah panjang dari longitudinal datum. Kalau offset itu adalah lebar daripada tengah kapalnya. Artinya kalau nanti offsetnya ini 5, ya. Kalau tengah kapalnya itu di sini, maka dari sini ke sini 5. Jadi ini setengah lebar ya, offset. Jadi kalau full lebar ya ke sini 5, ke sini 5, jadi total 10 meter. Sudah pas surface, size surface ya, pas 10 meter. Karena kanan 5, kiri 5. Nah, ini kita bisa bikin setengah dia. Nah, itu ya. Nah, terus ini height-nya berapa? Kok height-nya 0? Karena kita mulai vertikal datumnya dari LWL. Jadi ke atas itu plus, ke bawah 0. Nah, sekarang kalau kita lihat yang bawah sini, berapa height-nya? Minus 5. Ya. Yang bawah bukannya 0, tetapi malah minus 5 di sini. Karena tadi vertikal datumnya kita mulai dari LWL, DWL atau draft. Nah, zero point-nya kita mulai dari tengah. Di sini 0. Kan biasanya kalau tengah itu bagi 2. Kalau panjang kapalnya tadi 20, kalau kita bagi 2, maka dia akan menghasilkan setengah, panjangnya 10, tapi di sini 0. Nah, di sini 10, di sini min 10. Jadi 10 tambah 10, 20. Jadi zero point-nya di sini tengah. Ke kanan plus, ke kiri minus. Ini 10, ini 10, total 20. Nah, kalau gitu kan kita bingung, ya. Makanya tadi data frame of reference di sini. Nah, ini kita atur dulu, ya, bahwa titik 0 atau titik AP kapalnya itu ada di kiri, ya. Ini di baseline. Ini set to DWL, ini find base. Nah, kan sudah pindah. Ini AP-nya di kiri, zero point-nya di kiri, base F-nya di depan, ya. Oke, DWL-nya masih di sini, baru kita setting graph. Data frame of reference. Oke. Nah, settingnya misalkan draftnya 2 meter, maka ini draftnya 2 meter. Oke. Jadi ini AP-nya 0, FP-nya 10, tengah-tengahnya 5. Long post-nya. 10. 0, 10, 20. Ya. Oke. Di bawah sini dia 0, di atas sini dia 5. Ya, draftnya tadi 2 meter. Nah, ini baru sudah oke. Ya, jadi munculkan dulu surface-nya, lalu kita rubah ukurannya, lalu kita mainkan yang namanya zero point. Nah, setelah itu baru deh kita bikin ordinatnya mau ada berapa, lalu WL-nya mau ada berapa. Setelah itu sudah kita tentukan, tinggal kita bentuk
bentuk U-nya ini menjadi bentukan kapal. Oke, caranya ini ada logo pensil di sini. Add control point, nyalakan jaring-jaringnya. Oke, klik sembarang di mana aja. Nah, dia nambah ininya, titiknya. Kalau ini nggak diaktifin, ngilang ya. Misalkan seperti ini. Oke, ini kita blok semua. Kita rubah height-nya, tadi tingginya kan 5. Oke, sudah rata. Ya. Nah, terus kita ke body plan. Nah, ini body plan. Nah, kita tambahkan WL-nya. Cuma nanti di sini kita ubah dulu tampaknya ke default. Oke. Kita klik kolom body plan di sini atau klik ini, kita zoom, oke. Kita tambahkan control point-nya lagi ya, yang logo pensil ini di sebelah logo fragment. Kita klik, kita tambahkan di sini. Oke, ingat lihat dia juga akan tambah. Oke, ini kita anggap WL1 misalkan. Ini kita anggap WL2 ya. Oke, ini enggak rata. Nah, ini dipilih di blok dulu ya. Ini kan enggak rata nih. Nah, di blok dulu. Offsetnya tadi bikin 5 ya. Nah, kalau sudah tinggal dilanjutkan. WL2 ya. Di blok dulu semuanya, bikin offsetnya 5. Dan terus sampai WL yang kita inginkan. Atau mau berapa banyaknya bebas. Oke, kalau kita lihat 3D-nya dia sudah seperti ini ya. Terus kita rendering bentuknya sudah seperti ini. Yang tadinya U kan menjadi seperti ini ya, gitu. Kalau kapal itu kan depannya lancip gitu ya. Maka offset yang ada di depan itu kita bikin 0 semua. Nah, itu kan 0 semua. Nah, tinggal kita beralih ke body plan, matikan jaringnya. Oke. Nah, perhatikan di bagian body plan ada titik-titik di sini ya, segitiga. Nah, segitiga itu menandakan tadi jumlahnya control point atau ordinat yang kita buat berdasarkan tampak samping. Sekarang kalau kita hitung, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, maka kalau kita beralih ke tampak samping, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu jumlahnya. Ya. Nah, kan kalau kita bikin lens plan, kita nanti mau ngebentukin dia berdasarkan ini ya, ordinat. Nah, yang pertama kita bentuk bagian belakang dulu ya. Jadi dari bagian belakang, bagian tengah sampai kita bentukin ke bagian depannya. Nah, sekarang kalau kita mau bentuk bagian AP, maka kita balik dulu ke body plan ya. Kita matikan netnya. Nah, bagian AP-nya ini kita tekan. Kita pilih, kita select. Oke, jadi pilih. Baru dari sini kita edit ya. Titik-titiknya ini kita gerakan sesuai keinginan kita, nanti mau seperti apa bentuknya. Nah, ini misalkan bagian yang paling belakangnya nih, tingginya tadi kan 5. Nah, ini terus semua dirubah sampai bagian depan, sampai mendapatkan bentuk yang kita inginkan. Tadi ini bagian yang belakangnya, ya. Kalau kita lihat ke tampak 3D-nya, bentuknya seperti ini, ya. Misalkan kita bentukan belakangnya mau kita naikkan seperti ini. Nah, bisa ya. Tergantung imajinasi kalian nanti mau gimana bentukannya. Ya. Yang pasti nanti ini ada ukurannya ya, ketentuannya.
Atau mau dari tampak atas juga bisa, ya. Dari tampak body plan, mau dari tampak samping, ya. Misalkan ini bentukan apa? Haluannya ya seperti ini. Silakan ya kalian bentuk. Nah, ini kan hanya contoh aja ya. Nanti ininya berdasarkan lens plan yang ada di tabel offset ya. Nah, bentukan depannya seperti ini. Ini nyalain jaringnya matikan dulu. Yang bagian belakangnya sudah, sekarang bagian depannya ya seperti ini misalkan. Ininya 5 tadi. Ya. Kalau kita mau merubah dari tampak atas, dinyalakan dulu jaringnya ya. Ini udah benar atau belum ya. Nah, nanti tinggal dilanjutkan aja. Nah, sekarang kalau kita mau ngasih grid atau sectionnya itu di sini data ya. Nanti di design grid ya. Kita mau pilih misalkan dia mau 10 section doang. Oke. Ini kita kasih otomatis aja. Kalau mau kasih manual di sini, ini kita kasih otomatis dia ngatur. Batok plank-nya kita mau kasih 5 otomatis. Waterline-nya kita mau kasih misalkan 10 otomatis juga. Nah, terus melihatnya di mana? Kalau ini ada body plan, ini kita kunci dulu, lock ya. Terus ini kita bikin setengah, oke. Ini kita nyalain gridnya di sini. Ini body plan-nya seperti ini. Terus kita melihat tampak sampingnya seperti ini. Bentukannya. Tampak atasnya dia seperti ini. Nah, kalau kita mau melihat CSA Windows, ini CSA-nya seperti ini. Ya, ini CSA-nya. Terus kalau kita mau melihat data hidrostatik awalnya di sini, data calculate hidrostatik. Nah, ini displacement, ini volume, ini draftnya sampai LCB-nya ya, from 0 point dari belakang. Ini nanti di mana dia berlayar silakan dimasukkan. Ini masa jenisnya. Untuk VCG nanti diabaikan aja isi berapapun ya. Nah, ini select row nanti mana yang mau ditampilkan, mana yang tidak mau ditampilkan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, pokoknya nanti dari sini itu dibentukin secara terus-menerus sampai terbentuk bentukan yang kalian inginkan. Gitu. Misalkan seperti ini. Nah, jadi nanti ini kita melihatnya di mana di tabel offset ya. Itu yang pertama, atau kita buat sendiri. Nanti cara yang kedua, kalau sudah ada gambarnya, tinggal kita jiplak gambarnya, tinggal kita ikutin bentukannya. Atau yang ketiga, kita ambil dari model yang sudah ada di Maxuf, kita rubah ukurannya, terus tinggal kita finishing, ya. Nah, ini data. Nanti ada parametrik data, kita lihat dulu tadi calculate hidrostatik ya. Misalkan di sini ada CB ya. CB-nya 0,691. Nah, kita mau bikin misalkan kapalnya ini menjadi 0,75. Nah, di sini ada menunya langsung data parametric transformation ya. CB-nya kita klik CB 0,75. Oke. CB-nya 0,75. Terus kita search dia. Ya. Nanti perhatikan bentukannya. Nah, dia akan merubah sendiri sampai mendapatkan CB yang kita inginkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau sudah punya data ukuran utama, kalau nanti sudah ada bentukannya, misalkan sudah kalian ubah-ubah, ternyata masih belum mendapat yang kalian inginkan di sini.
Jadi namanya parametric transformation. Tinggal kita klik CB-nya mau berapa, CP-nya berapa, LCB-nya berapa, displacement-nya berapa, gitu ya. Nanti langsung dia mencari bentukannya. Lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Baru nanti di minggu depan saya harapkan minimal sudah install masuknya dulu aja. Sudah install masuk, nanti lisensinya menyusul pakai yang sudah saya siapkan dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Cukup, Pak. Coba tadi Natasha bagaimana? Iya Pak, login pakai akun Nirvana terus udah Bisa? bisa Pak, bisa. Coba di-share seperti apa tampilannya. Ini gini Pak. Coba di-close dulu. Di-close dulu. Oke, nanti dibuka lagi. Bukan, tetap di share screen. Tetap share screen, terus buka Masuk lagi Pak. buka modelernya dari awal. Oke, open. Lisensinya oke. Terus oke. Ini, nah, seperti itu ya tampilannya nanti lisensinya oke atau trial. Tapi kalau nanti dia sudah expired, nah itu harus itu lagi apa namanya, di update tadi ya. Kalian update dulu gitu. Itu kalau tadi kalian sudah dapat lisensinya. Nanti kalau mau belum dapat lisensinya ya tidak bisa, harus nunggu persetujuan dari maksudnya. Nah, ini tampilannya ya. Oke. Ini udah satu orang yang bisa minimal itu ya, kalian harus sudah ada lah maksudnya. Nanti lisensinya sudah ada 3 lisensi yang saya siapkan ya. Tinggal kalian pakai aja. Ya, jadi diharapkan terkhusus untuk yang punya laptop ya sudah ada maksudnya lah gitu ya, sudah di install. Jadi minggu depan kita bisa praktek selanjutnya. Oke. Sebelum saya tutup, saya mau screenshot dulu ya. Jadi untuk yang hari Rabu ya, absensinya berdasarkan yang hari ini ya, untuk yang kelas pagi. Ada 24, oke. Oke, sudah. Ada yang ingin tanyakan? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau sudah cukup,